Halo Bapak Ibu, rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu sebuah pendekatan yang bisa bantu kita semua untuk menyelesaikan tantangan di pelayanan publik, tapi dengan cara yang lebih efektif dan yang paling penting, lebih tepat sasaran. Oke, mari kita mulai dengan refleksi singkat. Jujur deh, pernah nggak sih Bapak atau Ibu merasa udah capek-capek bikin program, udah rancang kebijakan, ngabisin banyak waktu, tenaga, tapi pas dijalankan, kok rasanya nggak kena ya? Kayak belum bener-bener nyentuh akar masalahnya di masyarakat. Sering kejadian kan? Nah, sering banget loh kegagalan sebuah solusi itu bukan karena eksekusinya yang jelek, bukan, tapi karena dari awal kita salah mendefinisikan masalahnya. Jadi kita udah sibuk lari kenceng, tapi ternyata ke arah yang salah. Kuncinya itu ada di langkah paling pertama, defining the problem. Jadi, kita masuk ke intinya nih. Akar dari semua masalah pelayanan publik itu sebenarnya soal pentingnya definisi yang tepat. Anggap aja ini pondasinya. Kalau pondasinya goyah, ya bangunannya sebagus apapun pasti bakal miring kan? Solusi kita nggak akan pernah tepat sasaran kalau kita nggak ngerti masalahnya apa. Nah, disinilah design thinking masuk. Khususnya di tahap yang namanya define. Tahap ini tuh bukan soal menebak-nebak atau pakai asumsi, bukan. Ini tuh sebuah proses buat membingkai ulang tantangan kita jadi sebuah pernyataan masalah yang super jernih, fokusnya ke pengguna, yaitu masyarakat kita, dan yang paling krusial, bisa langsung kita eksekusi, actionable. Oke, teorinya udah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara kita mempertajam fokus ini? Yuk kita bedah bareng-bareng alat praktisnya yang bisa langsung Bapak Ibu coba di kantor. Prosesnya itu ada dua langkah utama. Simple kok. Pertama, kita coba memanusiakan masalahnya dengan apa yang disebut point of view statement. Ini intinya kita melihat masalah dari kacamata warga. Nah, setelah kita dapat feelingnya, baru deh langkah kedua. Kita ubah itu jadi pertanyaan, bagaimana jika kita, atau how might we, untuk memancing ide-ide dan peluang baru. Nah, ini contoh konkretnya, biar kebayang. Coba lihat perbedaannya. Di kolom kiri, itu cara berpikir yang umum. Kita perlu bikin aplikasi buat pendaftaran UMKM. Langsung loncat ke solusi kan? Fokusnya ke apa yang harus kita buat. Sekarang bandingkan sama yang di kanan. Pernyataan point of view yang baik itu bunyinya, pelaku UMKM pemula butuh cara yang cepat dan gak bikin bingung buat daftar usaha karena mereka nggak punya banyak waktu dan sumber daya. Lihat bedanya? Jelas banget siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan kenapa itu jadi masalah buat mereka. Fokusnya pindah dari solusi ke manusia. Oke, jadi kita udah punya pernyataan masalah yang kuat dan berempati. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita sulap masalah itu jadi peluang. Ini langkah buat mengubah aduh ada masalah, jadi wah ada kesempatan buat berinovasi. Caranya gimana? Ya dengan pertanyaan sakti tadi. Bagaimana jika kita atau how might we? Dari satu masalah UMKM tadi, kita bisa gali banyak banget kemungkinan. Misalnya, bagaimana jika kita sederhanakan formulirnya jadi cuma satu halaman? Atau bagaimana jika kita sediakan video panduan singkat buat tiap langkah? Atau bagaimana jika kita bikin status pendaftarannya bisa dilacak online? Lihat kan, pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu untuk banyak ide, bukan cuma satu. Kita nggak langsung mikirin bikin aplikasi, tapi mikirin gimana cara nolong mereka. Nah, biasanya kalau udah begini, ide itu bakal banjir. Banyak banget ide bagus yang muncul. Tapi, kita semua tahu kan, sebagai ASN, kita dihadapkan dengan realita. Anggaran terbatas, waktu mepet, SDM juga nggak tak terbatas. Jadi, pertanyaannya, dari segunung ide ini, mana yang harus kita kerjakan duluan? Untuk menjawab itu, kita butuh alat bantu. Alat strategis buat bikin keputusan yang seringkali sulit ini. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap tetes keringat kita itu menghasilkan dampak yang paling besar buat masyarakat. Ini dia senjatanya, matriks prioritas. Kelihatannya rumit, tapi sebetulnya simpel banget. Bayangin kita punya dua sumbu. Sumbu yang ke atas itu dampaknya buat masyarakat. Makin tinggi, makin bagus. Sumbu yang ke samping itu upaya yang kita butuhkan. Makin ke kanan, makin berat. Nah, semua ide tadi kita tempel di matriks ini. Target utama kita? Tentu saja yang ada di pojok kiri atas. Dampaknya tinggi, tapi upayanya rendah. Ini yang kita sebut quick wins. Inilah yang harus kita kejar duluan. Jadi, pada akhirnya tujuan kita adalah menemukan si nomor satu itu, prioritas utama kita. Karena jujur aja, lebih baik kita mengerjakan satu hal dengan tuntas dan dampaknya luar biasa, daripada mengerjakan 10 hal tapi semuanya setengah-setengah dan nggak ada hasilnya. Fokus pada satu hal yang paling berarti dengan sumber daya yang kita punya sekarang. Intinya apa sih dari semua ini? Intinya adalah, dengan mendefinisikan masalah secara tepat di awal,
lalu memprioritaskan solusi dengan cerdas, kita itu nggak cuma kerja keras, tapi kita kerja cerdas. Work smarter, not harder. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal memastikan setiap energi yang kita keluarkan sebagai abdi negara itu benar-benar menghasilkan manfaat nyata buat publik. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Coba deh pikirkan sejenak. Masalah pelayanan publik mana di unit kerja Anda yang sebetulnya bisa Anda definisikan ulang hari ini, supaya besok kita bisa menciptakan solusi yang jauh lebih baik?